Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, Al-Quran yang Allah turunkan itu bisa memuliakan seseorang, dan Al-Quran yang Allah turunkan itu bisa menghinakan seseorang. Karena Quran seseorang itu jadi mulia, karena Quran seseorang jadi hina. Dan memang tak perlu banyak, 13 tahun Nabi kita tuh ngajarkan Quran. Itu cuma 73 ya. 73 sahabat yang ngikut. Ini dah lebih dari 73 dah. Betul gak nih? 13 tahun Rasulullah tuh ngajarkan Quran di Mekah. Itu baru terbentuk 73 aja sahabat yang mau ngikut berjuang sama-sama. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Mana nyaman, masa mau dapat sayur ya disuruh ngaji? Tak betah aku tuh. Aku nih kerja, mana sempat. Tapi kalau diganti, pasar bahagia setiap ba'da Isya dapat Indomie. Pasti bisa jadi datang, betul tak? Memang gitulah manusia. Kebanyakan dari kita adalah lupa bahwasanya perintah Allah itu adalah taat. Dia menggadaikan cita-cita dan keinginannya untuk sesuatu yang mungkin tak ada hubungannya, yang maksudnya untuk dapat sesuatu yang lebih sedikit daripada yang Allah janjikan. Berdasarkan ayat ini, jadi yang bisa mengalahkan kelompok besar itu kelompok besar juga atau kelompok kecil? Yang bisa mengalahkan kelompok besar itu kelompok besar juga atau kelompok kecil? Kita belajar. Kira-kira Nabi Musa itu waktu Allah takdirkan dakwahi Fir'aun, Musa tuh banyak tak pasukannya? Musa tuh banyak apa sedikit pasukannya? Ketika Nabi Ibrahim disuruh mendakwahi Namrud, Raja Namrud, Nabi Ibrahim tuh pasukannya banyak atau sedikit? Ketika Rasulullah menyampaikan Islam itu minoritas atau mayoritas? Berdasarkan 3 kejadian ini, akhirnya kita sepakat bahwasanya kira-kira akhirnya Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun tuh karena Musa kuat atau karena Musa taat? Karena Musa kaya atau karena Musa taat? Karena Musa punya banyak pasukan atau karena Musa taat? Berarti ketaatan akan mengalahkan kekayaan, kekuatan, dan kecerdasan. Betul? Mungkin mak-mak nih, nenek-nenek semua, saudara-saudara saya, abang-abang di depan nih, Ustadz, apalah makna sukses Ustadz? Mungkin kita belum merasakan sekarang. Tapi percayalah, nanti zaman anak cucu kita lahir dari nenek-nenek di sini, nenek-nenek pula. Lahir dari mama-mama di sini, nanti insya Allah 10 tahun, 20 tahun ke depan anak-anaknya jadi pemimpin di negeri ini. Jadi ahlul Quran, tablik akbar, Muhammad bin Fulan, ulama besar dari Parit Semben. Betul tak? Siapa ustadz yang ceramah di Jakarta tuh? Tada, budak Parit Tengkorak. Sekarang saja atas izin Allah hari ini dari Pontianak mulai mewarnai Nusantara. Di hari Selasa kemarin 2 adik saya, Ustaz Ihsan sama Kak Chelsea, sama-sama masuk ke 2 masjid besar di Bandung di jam sama, di hari yang sama. Kak Chelsea ngomongkan tentang makanan halal di Al-Latif, Ustaz Ihsan ngomongkan tentang Quran di Al-Murabbi hari ini. Dari kampung kita nih, kampung Parit Semben. Maka banggalah kita tinggal di Parit Semben ini. Bangga dah kita. Kau tinggal mana? Parit Semben. Apa tuh kampungnya ulama? Gitu aja. Nanti 20 tahun lagi kita ngomong gitu. Sepakat? Kok bisa? Ada apa sih Parit Semben tuh? Kenapa banyak sekali ulama di sana? Kenapa banyak lahir penghafal Quran? Kenapa banyak orang-orang hebat? Dicari sejarahnya. Siapa emaknya? Tak ada. Long Tima, ya kan? Siapa lagi bapaknya? Bang Ahmad. Siapa lagi bapaknya ini? Apa bapaknya? Tak ada. Jual es tebu ya bapaknya. Dia tidak tahu ternyata bapak ibunya tiap subuh mengaji. Dia tak tahu ternyata 20 tahun yang lalu bapak ibunya datang tahajud di masjid. Itu yang ternyata Allah janjikan. Buka surat 7 ayat 96. 20 tahun lagi. 20 years ago. Tolak bahasa itu ya. Surat 7 ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun.
Dan sekiranya, kata Allah, walau anna ahlal qura, ada penduduk satu daerah, satu kampung, satu gang, satu kelompok, dia beriman dan bertakwa sama-sama, ngaji sama-sama, ya kan, sholat jemaah sama-sama, ke pasar sama-sama, ya kan, pergi undangan sama-sama, kerja bakti sama-sama, dia sama-sama bertakwa dan beriman dan berbuat kebaikan sama-sama, maka hadiahnya, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, diturunkanlah keberkahan dari langit wal ard, dan dikeluarkan dari dalam bumi. Rezekinya dari dua. Kalau saya nyebutnya ayat kejepit rezeki. Kalau rezeki, dan rezekinya nih bukan hanya rezeki harta. Kalau rezeki harta biasa. Kalau bapak ibu, mama-mama sekalian, abang-abang sekalian ini dapat rumah, dah biasa. Dapat mobil, biasa. Tapi yang mahal adalah satu rezeki, melahirkan anak-anak yang soleh. Rasulullah bersabda, ada cerita di mana seorang yang sudah dimasukkan surga oleh Allah, ketika dia masuk surga, alhamdulillah, dia masuk surga, kata orang nih. Kata Allah, pindahkan dia dari surga situ. Kok dipindahkan dari surga ini? Karena surga ini, dia ini tidak pantas di surga ini. Maksudnya, ya Allah, dia punya surga yang lebih tinggi pada ini. Loh, kok gitu dipindahkan lagi lebih tinggi? Bingung kan? Jadi dia tadi ini orang-orang biasa saja. Malaikat pun bingung. Ya Allah, kenapa orang ini dipindahkan lagi ke surga yang lebih tinggi? Malaikat buka amalannya. Ngajinya biasa. Bahkan masih tergagap-gagap. Ya kan? Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Nah itu ya apal. Tahu kan? Hukum nun mati ketemu waw? Hah? Apa? Idgham? Salah! Kok aku semangatnya? Apa hukum nun mati ketemu waw? Waw terkejut. Idgham biuna, mantap. Saya yang salah. Lihat, jadi kok dipindahkan ke derajat yang lebih tinggi? Ditengok sholat standar, sholat tahajud sih, tapi gak banyak-banyak benar. Zikirnya biasa, sedekahnya adalah 1.000-2.000 sehari. Sekali ditengok, tahu gak apa amalan orang ini sehingga Allah kasih dia surga VIP? Ada yang tahu gak kira-kira? Hah? Udah biasa sedekahnya. Apa? Anak begitu dibuka catatannya, ternyata anaknya mendoakan dia terus menerus dan terus minta ampun kepada Allah. Ternyata anak yang soleh tadi jadi jalan orang tuanya dapatkan surga paling tinggi sekali, VIP surganya. Mau enggak kira-kira? Maka mama-mama sekalian, bapak-bapak sekalian, mengaji ini bukan hanya untuk diri seorang. Karena hanya pohon yang rindang, karena buah tak jauh jatuh tak jauh dari pohonnya, betul? Betul lah kira-kira. Tapi ada juga buah yang jatuh dari pohonnya. Apalah kira-kira? Enggak, jatuh dekat. Hah? Kena angin masih nampak. Jadi buah yang jatuh jauh dari pohonnya, buah jatuh ke parit.